Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah statistika yang akan mempresentasikan tentang analisis data uji beda dua kelompok independen dengan materi inti analisis kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa melalui uji T kelompok independen antara SD Negeri Ngoresan nomor 80 dan SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola. Selanjutnya, anggota dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Rahel Fatma Maharani Putri dengan NIM K1221059 dan rekan saya yaitu Radeva Mahendra dengan NIM K1221060. Baik, pembahasan pada presentasi kali ini akan dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu analisis data pada kemampuan kognitif, lalu yang kedua pada kemampuan afektif, dan yang ketiga pada kemampuan psikomotorik. Lalu sumber data yang diperoleh pada penelitian kali ini yaitu yang pertama dari siswa kelas 5 SD Negeri Ngoresan nomor 80 dan siswa kelas 5 di SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola, Surakarta. Baik, yang pertama yaitu analisis data uji beda dua kelompok independen pada kemampuan kognitif. Dengan judul Pengaruh Penilaian Kognitif terhadap Kemampuan Pemahaman Literasi Siswa kelas 5 antara SD Negeri Ngoresan nomor 80 dengan SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola. Lalu, rumusan masalahnya yaitu adakah perbedaan kemampuan pemahaman literasi siswa antar kelompok dari siswa kelas 5 di SD Negeri Ngoresan nomor 80 dengan SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola. Lalu diperoleh hipotesis 0 yaitu tidak ada perbedaan kemampuan pemahaman literasi antar kelompok dari siswa kelas 5 di SD Negeri Ngoresan nomor 80 dengan SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola. Berikut adalah data dari penilaian kognitif kemampuan literasi siswa SD kelas 5 dari SD Negeri Ngoresan nomor 80 dan SD Muhammadiyah 13. Yang pertama dari SD Negeri Ngoresan 80 bisa diperhatikan pada tabel terdapat 20 siswa dengan jumlah skor 1500. Lalu dapat dihitung X per 1 yaitu mendapat 75 yang berasal dari total skor atau jumlah skor dibagi dengan jumlah siswanya. Lalu pada kolom 2 X1 dikurangi X bar 1, lalu selanjutnya X1 dikurangi X bar 1 lalu dikuadratkan memperoleh hasil 5750. Lalu selanjutnya untuk data dari SD Muhammadiyah 13 dengan total data dari 11 siswa mendapatkan total skor sejumlah 790. Lalu X bar 2-nya mendapatkan 71,81 yang berasal dari total skor yaitu 790 dibagi dengan jumlah siswa yaitu 11 siswa. Lalu untuk X2 dikurangi X bar 2 dikuadratkan mendapat jumlah total yaitu 1663,64. Lalu selanjutnya menguji hipotesis. Langkah yang pertama yaitu mencari variansi pertama yaitu dengan rumus sigma X1 dikurangi X bar 1 kuadrat dibagi N1 min 1 dengan memperoleh hasil senilai 302,63. Lalu langkah berikutnya mencari variansi kedua dengan rumus sigma X1 dikurangi X bar 1 kuadrat dibagi N2 dikurangi 1 dengan memperoleh nilai 166,36. Lalu selanjutnya mencari T dengan rumus X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 dengan memperoleh hasil senilai 0,03. Dari uji hipotesis sebelumnya,
memperoleh interpretasi dari hasil analisis, yaitu T-tabel dengan DB N dikurangi 2, yaitu 31 dikurangi 2 sama dengan 29, dan TS sebesar 5% adalah kurang lebih 2045. T hitung yaitu 0,03. Jadi, dapat disimpulkan 0,03 lebih kecil dari 2045 atau T hitung lebih kecil dari T-tabel. Sehingga hipotesis Null yang berbunyi tidak ada perbedaan kemampuan pemahaman literasi antar kelompok dari siswa kelas 5 di SD Negeri Ngoresan 080 dengan SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola diterima atau tidak ada perbedaan antara kemampuan pemahaman literasi siswa kelas 5 di SD Negeri Ngoresan nomor 80 dengan SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada aspek afektif, yakni dengan rumusan masalah, adakah perbedaan sikap keaktifan siswa dalam berdiskusi saat pelajaran bahasa Indonesia antar kelompok dari siswa kelas 5 di SD Negeri Ngoresan nomor 80 dengan SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola. Dari rumusan masalah tersebut diperoleh hipotesis Null, yakni tidak ada perbedaan sikap keaktifan siswa dalam berdiskusi saat pelajaran bahasa Indonesia antar kelompok dari siswa kelas 5 di SD Negeri Ngoresan nomor 80 dengan SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola. Dari rumusan masalah dan hipotesis tersebut diperoleh analisis data penilaian afektif siswa sebagai berikut. Dari data tersebut diperoleh interpretasi hasil analisis, yaitu T-tabel dengan derajat bebas N-2. Berarti 31 dikurangi 2 sama dengan 29, dan TS sama dengan 5% adalah kurang lebih 2045. Dan T hitungnya sama dengan 0,004. Jadi 0,004 lebih kecil dari 2045 atau T hitung lebih kecil dari T-tabel. Sehingga hipotesis Null yang berbunyi tidak ada perbedaan sikap keaktifan siswa dalam berdiskusi saat pelajaran bahasa Indonesia antar kelompok dari siswa kelas 5 SD di SD Negeri Ngoresan nomor 80 dengan SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola diterima atau tidak ada perbedaan antara sikap keaktifan siswa dalam berdiskusi saat pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 di SD Negeri Ngoresan nomor 80 dengan SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola. Baik, selanjutnya yaitu analisis data uji beda dua kelompok independen pada kemampuan psikomotorik dengan judul Pengaruh Penilaian Psikomotorik terhadap Keterampilan Siswa dalam Menulis Sebuah Teks Eksplanasi Siswa Kelas 5 di SD Negeri Ngoresan nomor 80 dan SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola. Lalu rumusan masalahnya, adakah perbedaan keterampilan siswa dalam menulis sebuah teks eksplanasi antar kelompok dari siswa kelas 5 di SD Negeri Ngoresan nomor 80 dengan SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola. Lalu diperoleh hipotesis Nullnya, yaitu tidak ada perbedaan keterampilan siswa dalam menulis sebuah teks eksplanasi antar kelompok dari siswa kelas 5 di SD Negeri Ngoresan nomor 80 dengan SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola. Untuk yang selanjutnya yaitu data penilaian psikomotorik menulis teks eksplanasi siswa kelas 5. Sebelumnya terdapat keterangan penskoran yaitu 25 sangat tidak baik, 35 tidak baik, 65 cukup baik, 85 baik, dan 100 sangat baik. Untuk data yang pertama yaitu data dari SD Negeri Ngoresan nomor 80 dengan jumlah siswa 20 siswa dan total skor yaitu 1570. Lalu mencari X bar satunya yaitu dengan total skor dibagi dengan total siswa atau jumlah siswanya memperoleh 78,5. Lalu dari hasil tersebut digunakan untuk mencari X1 dikurangi X bar 1 dan X1 dikurangi X bar 1 lalu dikuadratkan dan memperoleh hasil 7905.
Untuk selanjutnya yaitu data dari SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola dengan total siswa 11 siswa dan total skor adalah 845. Lalu mencari X bar 2-nya yaitu total skor dibagi total siswa yaitu memperoleh 76,82. Lalu dari hasil tersebut digunakan untuk mencari X2 dikurangi X bar 2 dan X2 dikurangi X bar 2 dikuadratkan memperoleh hasil 6263,64. Lalu yang selanjutnya itu menguji hipotesis. Langkah yang pertama yaitu mencari variansi 1 dengan rumus sigma X1 dikurangi X bar 1 kuadrat dibagi N1 dikurangi 1 memperoleh hasil 416,05. Lalu mencari variansi kedua dengan rumus sigma X2 dikurangi X bar 2 kuadrat dibagi N2 dikurangi 1 memperoleh hasil 626,36. Lalu langkah selanjutnya yaitu mencari T dengan rumus X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah X2 kuadrat dibagi N2 memperoleh hasil 0,007. Lalu yaitu yang selanjutnya adalah interpretasi dari hasil analisis. T tabel dengan DB N dikurangi 2 yaitu 31 dikurangi 2 adalah 29 dan TS adalah 5% yaitu kurang lebih 2045. T hitung adalah 0,007. Jadi 0,007 lebih kecil dari 2045 atau T hitung lebih kecil dari T tabel. Sehingga hipotesis nul yang berbunyi tidak ada perbedaan keterampilan siswa dalam menulis teks eksplanasi antar kelompok dari siswa kelas 5 di SD Negeri Ngoresan nomor 80 dengan SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola diterima atau tidak ada perbedaan antara keterampilan siswa dalam menulis teks eksplanasi siswa kelas 5 di SD Negeri Ngoresan nomor 80 dengan SD Muhammadiyah 13 Makam Bergola. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.